Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini masih dapat melanjutkan pembelajaran matematika wajib kita yaitu tentang sistem sama linier tiga variabel. Baik Ananda, untuk kompetensi dasar yang harus kita kuasai, di sini kita lihat ada dua kompetensi dasar. Yang pertama 3.3 yaitu menyusun sistem sama linier tiga variabel dari masalah kontekstual. Artinya nanti diberikan masalah kontekstual, kemudian Ananda diharapkan dapat menyusun sistem persamaan liniernya atau model matematikanya ya. Model matematikanya. Kemudian setelah disusun model matematikanya, Ananda diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut ya, dapat menyelesaikan masalah tersebut. Artinya masalah tersebut yaitu masalah yang berkaitan dengan kontekstual, yang berkaitan dengan sistem persamaan linier tiga variabel. Secara rincinya dapat kita lihat di sebelah kanan ini. Ananda dapat menjelaskan karakteristik masalah otentik yang penyelesaiannya terkait dengan model matematika sebagai sistem persamaan linier tiga variabel. Kemudian merancang model matematika dari permasalahan otentik. Permasalahan otentik itu artinya permasalahan yang kontekstual ya. Atau kalau dulu dapat sebagai soal cerita, permasalahan cerita ya. Kemudian setelah dibuatkan model matematikanya seperti yang tadi, model matematika sudah ada, kemudian diselesaikan ya. Penyelesaiannya gimana ya? Metode apa? Pakai eliminasi, substitusi dan sebagainya. Sehingga diperolehlah nilai X1, nilai variabel atau X2 atau A atau B, tergantung nanti bentuk apa, variabel apa yang dimisalkan. Kemudian menginterpretasi hasil penyelesaian, artinya kembalikan ke masalah kontekstual. Misalnya ditanya tentang banyaknya ayam misalnya kan. Nah, ayam ini kita misalkan A, inilah disebut dengan variabel nanti. Ya, kita tidak menggunakan variabel ayam, tetapi cukup pakai A saja atau Y saja supaya mudah. Ya. Menemukan ciri-ciri sistem sama linier tiga variabel dari model matematika. Bagaimana ciri-cirinya? Kemudian menuliskan konsep sistem sama linier tiga variabel berdasarkan ciri-ciri yang ditemukan. Baik, berikutnya kita lihat peta konsepnya. Tadi sudah disebutkan, kita disuguhkan dulu yang pertama sekali adalah masalah kontekstual atau masalah otentik. Kemudian disusun berupa persamaan, ya, disusun sebuah persamaan. Persamaan itu banyak. Jadi ada persamaan kuadrat, persamaan linier, persamaan mutlak. Kita yang menggunakan persamaan linier. Ya. Persamaan linier, ada beberapa persamaan linier sehingga membentuk sebuah sistem
Kalau satu persamaan linear saja bukan sistem. Kalau ada beberapa persamaan linear itu yang menjadi satu satuan disebut sistem sama linear. Kita memilih yang 3 variabel. Ya, yang 3 variabel. Setelah terbentuk sistem sama linear 3 variabel, tentukan penyelesaiannya. Ya, misalnya variabelnya A, B, C. Arti dari penyelesaiannya adalah harga atau nilai variabel itu berapa. Untuk A-nya berapa, B berapa gitu ya. Kemudian C berapa. Kemudian kalau kita buat himpunannya penyelesaiannya A-nya berapa, B berapa, C berapa. Ini yang disebut dengan himpunan penyelesaian. Cara menentukan himpunan penyelesaiannya ini ada menggunakan eliminasi, substitusi, campuran. Ya. Nanti ada juga pakai matrik. Ada satu lagi. Ini pertama, cara kedua, cara ketiga, cara keempat nanti pakai matrik. Ya. Dari sini semua keempat cara ini diperolehlah himpunan sistem sama linear. Begitu kira-kira peta konsepnya supaya Ananda paham apa saja yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. Kembali saya ulangi. Pertama sekali Ananda disuguhkan masalah otentik, masalah kontekstual atau masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari masalah nyata itu Ananda diharapkan dapat menyusunnya ke dalam sebuah persamaan. Ya, persamaan yang dimaksud adalah persamaan yang linier, gitu ya, bukan persamaan kuadrat, bukan persamaan harga mutlak, ya, yang linier. Terdapat beberapa persamaan linier, kemudian membentuk sistem persamaan linier yang 3 variabel. Setelah terbentuk sistem persamaan linier 3 variabel, diselesaikan menggunakan cara eliminasi atau cara substitusi atau dicampur, boleh menggunakan eliminasi sebagian, substitusi sebagian atau menggunakan matrik. Sehingga tujuan akhirnya adalah menemukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke konsep menyusun persamaan linear ya. Dan ini ya. Menyusun dan menemukan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Di SMP dulu kita sudah pernah mempelajari sistem persamaan linear atau persamaan linear lah. Persamaan linear. Atau sebelum persamaan linear, persamaan dulu. Persamaan, kemudian di bawahnya ada persamaan linear. Ya, ini saya hapus dulu. Persamaan linear, ya. Kemudian nanti sistem persamaan linear seperti yang disebutkan di awal tadi. Persamaan adalah suatu kalimat matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Misalnya 2 sama dengan A, ya. Atau B sama dengan 9. Nah, itu persamaan. Ya, persamaan. Jadi ditandai atau dihubungkan oleh tanda sama dengan. Itu yang disebut dengan persamaan. Yang disebut dengan persamaan linear adalah ini contohnya persamaan linear nih. Kalau yang tidak linear misalnya A kuadrat sama dengan 2 kan gitu. Atau
B pangkat 3 sama dengan 9 misalnya. Linear. Yang linear ini linear. Buat contoh lain yang persamaan linear. 2x sama dengan 1. 3x sama dengan 2. 2x tambah 3 sama dengan 0 misalnya. Atau x sama dengan 0. Ini semua persamaan linear. Karena variabelnya berpangkat 1. Ya. Tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang. Bagaimana kalau persamaannya begini? 3x tambah 2x pangkat setengah sama dengan 0. Apakah ini persamaan linear atau bukan? Bukan, karena variabelnya mengandung pangkat tidak satu. Tidak satu. Ya. Kalau ini bukan ini ya. Ini saya silang aja nih. Oh, ini bukan ini. Ini bukan ya. Kemudian contoh lain 2x tambah 1/x misalnya sama dengan 0. Ini juga bukan. Kenapa? Karena kalau kita sederhanakan persamaan ini menjadi 2x tambah x pangkat negatif 1. Nah, jadi ini yang membuat ini bukan persamaan linear. Jadi kalau persamaan linear tidak ada mengandung hal-hal seperti ini. Ini contohnya. Kemudian sistem persamaan linear. Linear terdapat beberapa persamaan linear. Contohnya 2x tambah tambah y misalnya sama dengan 0. 3x tambah setengah y sama dengan 1. Kedua persamaan linear ini disebut sistem persamaan linear. Ya. Ini dua variabel. Ini variabel pertama, ini variabel kedua. Ini sistem persamaan linear dua variabel. Ini tentu saja sudah dipelajari ketika Ananda masih duduk di SMP dulu. Kita di SMA ini ya bertambah nih ya. Persamaannya ya. Variabelnya bertambah dari 2 menjadi 3. Contohnya 2x tambah y tambah 2z. 2z ya. Z nih, Z ya. Sama dengan 0 misalnya. 3x tambah y tambah setengah y, boleh. Tambah z sama dengan 1. 4x tambah atau kurang y kurang z sama dengan 2. Ini yang disebut dengan sistem sama linear 3 variabel. Nah, ini sebagai perkenalan saja. Jadi Ananda kita lihat ini pola pikir dan cara belajar yang dituntut dalam mempelajari materi ini adalah bagaimana upaya Ananda menemukan ide-ide atau berpikir kritis dan dalam mencari cara penyelesaian masalah dan mengungkapkan serta berdiskusi dengan teman, mengajukan pertanyaan kepada guru dan teman. Nah, ya tentu saja kalau dalam kelompok tidak bisa, tenang, di Japri boleh ya. Banyak permasalahan dalam kehidupan nyata
yang menyatu dengan fakta dan lingkungan budaya terkait dengan sistem sama linear. Permasalahan-permasalahan tersebut akan menjadi bahan inspirasi menyusun model-model matematika yang ditemukan dari proses penyelesaiannya. Model matematika tersebut akan dijadikan bahan abstraksi untuk membangun konsep sistem sama linear dan konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Sebagai contoh ya, Ananda akan diberikan sebuah permasalahan ya. Coba masalah 2.1. Cermati masalah berikut. Ini ada permasalahan petani di Kampung Agusen. Ya. Mata pencarian rakyat di Kampung Agusen pada umumnya sebagai petani kopi dan palawija. Karyawan perkebunan kopi, kemiri, dan coklat misalnya ya. Namun sekarang ada permasalahan yang dihadapi para petani di Kampung Agusen. Hal ini terkait pemakaian pupuk yang harganya cukup mahal. Contoh permasalahannya sebagai berikut. Nah, Pak Amandapa memiliki 2 hektar kebun yang ditanami kopi dan sudah saatnya diberi pupuk. Ada 3 jenis pupuk yang harus disediakan, yaitu urea, SS, TSP misalnya. Ketiga jenis pupuk inilah yang harus digunakan para petani agar hasil panen kopi maksimal. Harga tiap-tiap karung untuk pupuk tersebut berturut-turut adalah ureanya 75.000, SS-nya Rp120.000, kemudian TSP Rp150.000. Jadi Pak Amandapa membutuhkan sebanyak 40 karung untuk kebun yang ditanami kopi. Pemakaian pupuk urea 2 kali banyaknya dari pupuk SS. Sementara dana yang disediakan Pak Amandapa untuk membeli pupuk adalah Rp4.020.000. Nah, itu. Jadi pertanyaannya, berapa karung untuk setiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Amandapa? Ya, ureanya berapa, SS-nya berapa, kemudian TSP berapa, kan begitu. Karung maksud saya. Menurut Ananda, kira-kira apa tujuan masalah ini? Strategi apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Jika Ananda mengalami kesulitan, silakan berdiskusi dengan teman atau bertanya kepada guru. Jadi sebagai pancingan supaya tergambar sedikit permasalahan cara menyelesaikannya, ini diberikan beberapa pertanyaan pancingan ya. Yang pertama, bagaimana Ananda menggunakan variabel untuk menyatakan banyak pupuk yang digunakan untuk setiap jenisnya dan hubungan pemakaian antar jenis pupuk. Misalnya urea gitu ya. Urea itu dibuat variabelnya U, SS itu S gitu ya. TSP itu T misalnya. Nah, itu. Bagaimana Ananda menggunakan variabel untuk menyatakan hubungan harga setiap jenis pupuk dengan dana yang tersedia. Nah, ini pemakaian dua pupuk urea 2 kali berarti 2U kan gitu. Apa hubungannya dengan pupuk SS itu? Ini kan dua kali urea banyaknya dari pupuk SS. Nah, jadi ini di sini diperhatikan ini kalimat-kalimatnya. Jadi dibuatlah sebuah persamaan, kemudian hubungkan dengan jumlah uangnya, kan begitu.
Berikutnya, apa yang Ananda temukan dari hubungan-hubungan tersebut? Adakah kaitannya dengan pengetahuan yang Anda miliki untuk melakukan manipulasi aljabar? Jadi gimana caranya? Berikut, apakah ada kesulitan yang harus Ananda diskusikan dengan teman atau bertanya kepada guru? Silakan tanyakan kepada guru untuk menentukan hubungan antar variabel. Kemudian melakukan manipulasi aljabar dan kepastian strategi yang Anda pilih. Ini begini, misalnya tadi kan disebutkan apa tadi? Pak Amandapa membutuhkan sebanyak 40 karung untuk kebun, kan gitu. 40 karung. 40 karung itu harganya berapa? Jenis pupuk apa saja? Apakah urea? Berapa buah karung urea? Berapa karung SS? Berapa karung TSP? Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 40 karung. Uang yang disediakan hanya 4.020.000 gitu ya. Jadi coba dihubungkan bagaimana kira-kira variabelnya. Misalnya 75.000 urea, nah gitu. Kemudian 120.000 dikali apa tadi? SS ditambah 150.000 TSP. Ini coba diorek-orek sendiri dulu ya. Kemudian terakhir, berapa karung pupuk yang harus dibeli Pak Amandapa untuk setiap jenis? Jadi kalau uangnya 4 juta 20.000, 4 juta 20.000, jadi berapa karung untuk setiap jenis S, urea, TSP? Kalau masing-masing harganya adalah 75.000, 120.000, 150.000. Jadi silakan dipecahkan sendiri dulu. Kalau tidak paham, ditanyakan sama kawan, dijawab boleh. Kira-kira bagaimana? Kalau sudah siap, silakan dikirim jawabannya ke saya atau ke grup juga boleh supaya kita diskusi. Nanti di akhir Anda akan saya berikan penyelesaiannya. Kenapa tidak saya jelaskan terus sekarang supaya Ananda berpikir gitu ya. Kalau terus saya jelaskan sekarang, Ananda nggak berpikir, jadi saya ingatnya hanya sedikit. Baik, Ananda, untuk pengantar saya kira sampai di sini dulu. Saya tunggu waktu sekitar 15 menit untuk menyelesaikan ini. Saya tidak menuntut Ananda itu harus benar. Yang penting harus melakukan. Benar salahnya itu nanti urusan terakhir itu. Pun kita harus belajar, dalam proses belajar pasti ada yang benar atau biasanya salah nanti akhir jadi benar gitu. Tidak ada proses belajar itu begitu langsung terjun atau belajar langsung pintar, langsung pandai. Dari pandai dulu berlatih, tidak pandai dulu berlatih sehingga jadi. Oke, demikian saya kira mudah-mudahan bisa dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.